Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita kembali mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita sudah masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab Fadlur Raja. Masih bicara tentang amalan hati, yang mana hati itu adalah sesuatu yang sangat mudah tergoyangkan. Dan perlu antum catat betul-betul bahwasanya hati dia adalah wadah ilmu, wadah dari ilmu, yang sehingga dari hati yang bersih ini, hati yang baik ini bisa memberikan output yang baik. Itu seharusnya. Itu seharusnya sejatinya ilmu seperti itu. Akan tetapi terkadang ilmu yang kita pelajari ini memiliki efek samping yang berbeda. Efek samping yang berbeda. Seperti halnya obat yang pernah disampaikan, bahwasanya terkadang ketika hati kita kotor, ketika hati kita terisi dengan kotoran fitnah, syubhat ataupun syahwat, jari itu memberikan efek yang berbeda, ya, dengan dosis yang kadang nggak sesuai dikonsumsi oleh diri kita, sehingga melahirkan dua efek negatif: qunut min rahmatillah, pesimis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga sombong, al-kibar, arogansi. Maka penting bagi kita untuk mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu berada di tengah, tawassut, berada di tengah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membuat hati kita itu selalu stabil, berada di tengah. Dan pentingnya kita mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini tujuan kita agar kita berada, bersikap i'tidal, bersikap adil, bersikap insaf, harusnya ada di tengah. Nah, mungkin nanti antum akan kaji di bab selanjutnya bahwasanya ketika hati kita atau ketika Allah berikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan, maka yang perlu diingatkan, ya. Jadi dua hal ini, khasyah dan raja, takut dan harap, itu harus seimbang. Ketika kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka kira-kira apa yang harus dikedepankan? Khasyah, rasa takut. Jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan ini membuat akal kita tertutup, hati kita buta. Karena sejatinya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti akan ditanya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im."
Maka kemudian kalian akan ditanyakan nanti di hari kiamat kelak tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Kemudian sisi yang lain, itu di saat hati sudah mulai pesimis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dikasih suntikan stimulus roja, harapan. Kira-kira apa sih yang membuat seseorang itu pesimis, putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Yaitu adalah suuzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah banyak mengabarkan di dalam ayat-ayatnya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima segala bentuk taubat hambanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni segala dosa hambanya. Bahkan hadis-hadis Nabi pun sallallahu alaihi wasallam banyak membicarakan tentang ini. Tetapi sebegitu kotorkah hati kita? Sebegitu burukkah hati kita sehingga ketika ayat-ayat diperdengarkan di telinga kita dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada kita sehingga kita tidak tergerak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pernah sampaikan di dalam surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba saatnya wahai orang-orang yang beriman untuk kembali khusyuk hati-hati kalian, untuk kembali takut hati-hati kalian di saat diperdengarkan di telinga-telinga kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di saat diperdengarkan di telinga kalian kebenaran. Nunggu sampai kapan? Nunggu sampai meninggal? Hanya penyesalan setelah itu. Maka janganlah sekali-kali wala yakunu kalladzina utul kitab min qablu fatala alaihil amadu faqasat qulubuhum. Janganlah sekali-kali seperti mereka orang-orang yang diturunkan kepadanya Alkitab sebelum Al-Qur'an, yaitu Al-Yahud dan Nasara, yang mana ayat demi ayat diperdengarkan, hari demi hari diperdengarkan di telinga mereka, alih-alih membuat hati mereka menjadi lembut, akan tapi hati mereka menjadi keras. Katsirun minhum fasikun. Kebanyakan di antara mereka orang-orang yang fasik. Maka dosa, kotornya hati, ini salah satu penyebab kita tidak bisa menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongan, keangkuhan yang mungkin kita lakukan, atau karena bentuk suuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berburuk sangka dan pesimis atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita mengkaji bab ini, yaitu bab fadlur raja, pentingnya mengharap, keutamaan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini disampaikan dari Jabir, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyam, sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari. Jadi 3 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul, beliau bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Tidaklah seseorang di antara kalian meninggal melainkan kecuali dia sudah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dari ini bahwasannya hati itu terkadang di saat musibah menimpa kepada kita, terkadang hati kita terpukul sehingga harapan pun tidak muncul. Maka ini kadang memberikan efek berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan Al-Imam Qadhiyat rahimallahu taala fil hadis, ini tahdhirun minal qunut al-muhlik,
memberikan ancaman atau peringatan dari yang namanya berputus asa, pesimis yang membinasakan dia. Wa haddun 'ala raja, dan anjuran untuk mengedepankan roja, rasa harap. Innal khatimah, di saat khatimah, di saat akhir kehidupan dia sudah mulai pekat di depan matanya. Li'alla yaghlib 'alaihi al-khauf hina idzin, supaya tidak apa, rasa takut itu mendominasi di dia saat itu. Fayakhsha ghalabatal yas, hingga rasa takut tersebut mengantarkan dia kepada pesimis dan putus asa yang akan membinasakan dia di akhirat kelak. Wa ibadatullah innama hiya min aslain al-khaufu war raja. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kembali pada dua sumber, yaitu rasa takut dan rasa harap. Fayustahabbu ghalabatul khauf madamal insan fi khairiyatil amal. Maka hendaknya seseorang itu senantiasa mengedepankan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia dalam keadaan prima, amalan solehnya dalam keadaan baik, agar dapat memelihara dia untuk terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza danal ajalu wa dhahabal mahlu, dan di saat telah dekat padanya ajal, wan qata'al amalu, dan amalan sudah mulai terputus, istahabba hina idzin ghalabatur raja, dianjurkan saat itu dia mengedepankan sisi harap, raja. Liyalqallah ta'ala ala halatin hiya habbul ahwal, agar dia nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh huwa ar-rahmanur rahim wa yuhibbur raja, dialah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mencintai rasa harap. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala juga mengkritiki hadis ini, mengomentari hadis ini, hadza tahdhirun minal qunut wa hassun 'ala raja indal khatimah. Inilah hadis untuk memberikan kita peringatan agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan anjuran untuk terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ajal mulai tiba. Dan kemudian beliau mengangkat firman Allah taala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku, Allah berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku alladzina asrafu, yang telah melampaui batas, ala anfusihim, atas diri-diri kalian. Janganlah atas diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian sekali-kali berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengampuni dosa-dosa, yang mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim, dialah maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dijelaskan, la yajuzu lil mu'min al-ya'su min rauhillah, hendaknya tidak pantas bagi seorang mukmin untuk berputus asa, pesimis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa min amsilatil ya's min rahmatillah, dari contoh putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah al-ya'su minar rizqi aw nahwihi kal waladi aw wujudil mafqud, berputus asa dari rizki Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya sulit mendapatkan keturunan, maka dia berputus asa sehingga suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan padanya. Awujudul mafqud, atau berputus asa karena kehilangan sesuatu. Kemudian yang selanjutnya, wa ya'sul marid anil afiyah, putus asanya orang yang sakit dari kesembuhan. Atau ya'sul mudznib minal maghfirah, ini penting. Atau putus asanya seorang berdosa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu digaris bawahi.
Seorang pendosa ketika dia sudah sadar bahwa dirinya telah begitu banyak dosa yang dilakukan, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia kembali melakukan dosa itu yang sama. Kemudian dia kembali bertobat. Kemudian dia kembali melakukan dosa yang sama lagi. Sehingga dia mengatakan, "Anu malu ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya anu udah enggak pantas lagi bertemu Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa dan malu." Maka ketahuilah ini adalah talbis iblis, bisikan iblis, sehingga dia berputus asa dari kasih Allah Subhanahu wa taala. Atau dia bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kayaknya emang benar Allah itu enggak mau ana jadi orang baik. Ana udah capek-capek hidup di lingkungan yang baik, berusaha untuk menjadi orang baik, tapi jatuh lagi ke dosa yang sama. Ana udah berpindah lingkungan dari lingkungan yang buruk ke lingkungan yang baik, tapi masih aja dosa itu datang kembali kepada anak. Kayaknya emang benar Allah itu nggak mau anak untuk menjadi orang soleh. Ini bentuk suzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Putus asa dia dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan di sini, al-ya'su min rahmatillah, berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala termasuk dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian para ulama itu dianggap termasuk dari dosa-dosa besar, termasuk dari golongan dosa besar. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Makki, adda dzalika kabiratun huwa ma ataqu alaihi. Itu termasuk dari golongan dosa besar selama dia mampu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dia tidak ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Lima warada fihi minal wa'id wasyadid. Begitu pula berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, datang ayat yang menjelaskan adanya ancaman yang sangat besar. Sebagaimana Allah Taala berfirman, "Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun." Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala melainkan dia adalah termasuk dari kaum kafir. Orang-orang kafir. Dan Allah Taala berfirman, qala wa may yaqnutu min rahmati rabbih illa dhallun. Dan barang siapa yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala melainkan dia adalah orang-orang tersesat. Menjelaskan bahwasanya hadis ini menegaskan kepada kita pentingnya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pulang kembali beramal saleh, sehingga kembali kokoh pohon iman kita. Seperti yang saya sampaikan dulu, bahwasanya hati itu seperti tanah dan amalan soleh itu seperti pohon yang terus menjulang tinggi. Dan jikalau tanah itu baik, maka akar itu terus mengakar pada tubuh kita, mengalir di nadi-nadi kita, yaitu akar keimanan. Jangan sampai pohon yang sudah tumbuh pada diri kita itu tidak kita rawat, tidak kita jaga. Pertanyaan, bagaimana kita bisa menjaga pohon ini agar ini tetap hidup? Jadi disiram dengan ilmu. Itu pentingnya kita mengikuti kajian, mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita butuh agar pohon iman ini tetap tumbuh, sehingga amalan soleh kita terus tinggi mencakar langit. Wa faruha fis sama. Maka selain pentingnya kita menyiram, kita juga merawat tanah kita, yaitu tempat wadah ilmu kita, itu hati kita. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda di hadis-hadis sebelumnya yang disampaikan di kitab Riyadhus Shalihin, masalu ma ba'atsani Allah bihi minal huda wal ilm kamasalil ghaitsil katsiri asaba ardan wa kana minha naqiyatun qabilatil ma. Allah permisalkan sebuah hidayah dan ilmu
yang diturunkan kepada kaum muslimin itu seperti hujan yang deras menimpa bumi. Akan tapi karakter bumi berbeda-beda. Dijelaskan oleh Rasulullah, wa kana minha naqiyatun qabilatil ma. Ada karakter tanah yang dia tanahnya subur, mampu menyerap air dan menumbuhkan pepohonan-pepohonan, menumbuhkan rumput-rumput yang bisa bermanfaat buat kaum muslimin. Tapi ada kelompok yang lain, wa kanat minha ajadibu. Ada kelompok yang tanahnya liat, yang dia bisa menampung air, akan tapi dia tidak bisa memanfaatkan air tersebut. Akhirnya air ini dialirkan untuk manusia agar bisa diminum, agar bisa disiram untuk pepohonan yang lainnya. Dan bermisalah ini seperti seorang penuntut ilmu yang mempelajari ilmu agama, akan tapi dia tidak tahu untuk apa dipelajari. Untuk apa ilmu itu dipelajari? Maka dia mampu menyinari orang sekitarnya, akan tapi dia terbakar oleh api lilin itu sendiri. Wa kanat minha ta'ifatun ukhra. Ada kelompok yang lain, innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'a. Pohon yang tanah yang sangat tandus. Ini karakter hati kita ini. Pohon yang sangat tandus. Banyak menimpanya tapi tidak tahu air kemana. Tidak mampu menampung air dan tidak mampu untuk menumbuhkan pepohonan. Lalu Rasulullah jelaskan, wa dzalika matsalu man faqwa fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm fa'alima wa 'allama. Dan hal demikian, permisalan yang pertama, pohon yang subur, tanah yang subur itu dipermisalkan seperti seseorang yang mempelajari ilmu agama, yang ilmu itu bermanfaat buat dirinya sehingga dia mampu mengamalkannya, dan dia mempelajarinya dan mengajarkan orang lain. Kemudian permisalan kedua dan ketiga, wadzalika man lam yarfa bidzalika ra'san. Dan permisalan seperti seorang yang tidak mengangkat kepalanya di saat kebenaran dipendengarkan di telinga mereka. Di saat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dipendengarkan di telinga mereka, dia tidak angkat kepalanya untuk menyimak dan memahaminya. Walam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bih. Dan dia tidak menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah diutus dengannya. Ini penting bagi kita untuk menata hati, menjaga wadah ilmu itu agar terus pohon keimanan mengakar, mengalir di nadi-nadi kita sehingga terdorong kita untuk melakukan amal soleh. Inilah hadis yang menguatkan ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim ayat 24 sampai 25 yang sering Anda sampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa mendatangkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah taala berfirman, alladzina ihtadau atahum huda wa zadahum taqwahum. Yang mana mereka orang-orang yang diberikan petunjuk kepadanya, maka Allah tambahkan baginya hidayah yang lainnya dan ditambahkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.